Bab 131. Anthony mendengus, tapi akhirnya mengalah. Baiklah, Paman. Kalau ada sesuatu, beritahu aku segera. Charles mengangguk sebelum menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di meja, lalu menatap keluar jendela. Malam ini, ia akan bertemu Natsuki. Dan meskipun ia tampak tenang, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ia harus tetap waspada. Setelah mendapatkan kabar dari Hirota tadi malam, pagi itu Natsuki duduk di kursi kelas bisnis pesawatnya, menatap kosong keluar jendela. Ia memang sengaja mengambil penerbangan pertama ke London, hanya untuk memastikan sesuatu yang mengusik pikirannya sejak tadi malam, Charles Moretti. Hiroshi, tangan kanannya yang selalu setia mendampinginya, duduk di sebelahnya dengan ekspresi penuh tanda tanya. Ia masih belum sepenuhnya memahami alasan bosnya begitu tergesa-gesa ingin bertemu dengan Charles Moretti. 58. Tuan, Anda yakin ingin melakukan ini? Tanya Hiroshi lagi, suaranya lebih rendah agar tidak menarik perhatian. Natsuki menghela napas, lalu menatap Hiroshi dengan sorot mata serius. Iya. Aku hanya ingin memastikan apakah dia benar-benar Charles Moretti yang aku kenal. Jika benar, aku tidak akan berani berurusan dengannya. Dia terlalu kuat untuk kulawan. Hiroshi masih belum puas dengan jawaban itu. Tapi, apa mungkin keluarga Hermawan bisa berhubungan dengan keluarga mafia dari Italia, Tuan? Atau ini hanya kebetulan nama mereka sama? Natsuki tersenyum tipis. Aku tidak tahu. Itu sebabnya aku harus menemui Charles secara langsung. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba meredakan kegelisahan di hatinya. Yang aku tahu, Charles Moretti sudah pensiun beberapa tahun lalu. Semua bisnis dan kedudukannya sekarang digantikan oleh keponakannya. Tapi jika dia benar-benar kembali. Natsuki tidak melanjutkan kalimatnya. Namun, Hiroshi bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Tanpa berkata lagi, mereka berdua kembali diam, membiarkan pesawat membawa mereka menuju London menuju pertemuan yang bisa mengubah segalanya. Malam harinya, Natsuki tiba lebih dulu di klub malam milik Anthony, tempat pertemuannya dengan Charles. Begitu masuk, ia segera diarahkan ke ruang VIP di lantai 2. Ia tidak ingin mengambil risiko, maka sebelum duduk, ia menyuruh Hiroshi memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan semuanya aman. Beberapa saat kemudian, Hiroshi kembali dan melapor. Semua aman, Tuan. Tidak ada yang mencurigakan. Natsuki mengangguk dan akhirnya duduk di sofa. Namun, belum lama ia bersantai, pintu ruangan terbuka. Charles memasuki ruangan, ditemani oleh Aryo. Seketika, mata Natsuki membelalak begitu melihat Charles. Ia langsung berdiri dan melangkah mendekat. Tuan Moretti, apa kabar? Saya tidak menyangka kalau Anda yang ingin bertemu dengan saya, ujarnya ramah. Charles hanya tersenyum tipis. Saya senang Anda masih mengenali saya, Tuan Takeda. Tentu saja saya masih mengingat Anda, Tuan, jawab Natsuki. Silakan duduk. Mereka semua pun duduk, dan tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawakan minuman untuk mereka. Tanpa basa-basi, Charles membuka pembicaraan. Jadi benar, Anda yang mengirim teror kepada Aryo dan keluarganya. Natsuki terdiam sejenak. Ia melirik Aryo sebelum menjawab, iya, Tuan Moretti. Saya punya dendam pribadi dengan Aryo dan keluarganya. Dia telah membunuh keponakan saya, dan sekarang saya ingin membalaskan dendam. Tatapan matanya tajam tertuju pada Aryo. Aryo terkekeh kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa sambil menyesap minumannya. Seharusnya Anda sudah tahu kronologi kejadiannya, Tuan Natsuki. Ryujinlah yang menyerang saya lebih dulu dan mencoba membunuh saya. Anak buah saya hanya melindungi saya. Tetap saja, gara-gara kamu, keponakan saya meninggal.
Kamu beserta keluargamu harus bertanggung. 59. Jawab. Nada suara Natsuki meninggi. Cukup, Tuan Takeda. Charles menatapnya tajam. Anda tidak menghargai keberadaan saya di sini. Natsuki menghela napas, mencoba menenangkan emosinya. Maafkan saya, Tuan Charles. Saya hanya terbawa emosi. Tapi tolong, jangan ikut campur urusan kami. Keluarga Takeda dan keluarga Moretti sudah lama menjalin kerjasama. Saya harap hubungan kita tidak akan rusak hanya karena masalah ini. Lagi pula, keluarga Hermawan hanyalah keluarga kecil yang tidak berpengaruh di dunia bisnis. Jadi, saya harap Anda tidak perlu repot-repot melindunginya. Charles menyilangkan tangan di dadanya. Siapa bilang keluarga Hermawan tidak berpengaruh? Mungkin sekarang belum, tapi aku bisa pastikan dalam beberapa tahun ke depan, Diamond Group akan masuk dalam 5 perusahaan besar di London. Ia menatap Natsuki lekat-lekat sebelum melanjutkan, dan siapapun yang mencari masalah dengan keluarga Hermawan akan menjadi musuh dari klan Moretti. Karena keluarga Hermawan adalah bagian dari keluarga Moretti. Wajah Natsuki seketika memucat. Ia tidak menyangka Charles akan begitu melindungi Aryo. Dengan suara lebih pelan, ia mencoba menawar, Tuan Moretti, berapa banyak Aryo membayar Anda? Atau berapa besar saham yang dia tawarkan? Saya bersedia membayar 2 kali lipat asal Anda tidak melindungi Aryo dan keluarganya. Mendengar itu, Charles mendadak marah. Kamu pikir ini semua demi uang? Kamu terlalu merendahkan klan Moretti, Tuan Takeda. Kami tidak pernah kekurangan uang, dan tidak bisa dibeli. Bukan begitu maksud saya, Tuan Moretti. Natsuki buru-buru menjelaskan. Saya hanya ingin tahu, kenapa Anda begitu membela keluarga Hermawan, padahal tidak ada hubungan keluarga atau bisnis antara mereka dengan klan Moretti. Charles menatapnya tajam, lalu dengan suara tegas, ia berkata, karena Aryo adalah anakku. Ruangan itu seketika sunyi. Natsuki terperanjat, tak menyangka jawaban itu keluar dari mulut Charles. Sementara itu, Aryo sendiri terdiam, sorot matanya penuh keterkejutan. Natsuki terdiam sesaat, terkejut dengan ucapan Charles. Matanya menatap tajam pria di depannya, mencoba membaca pikirannya. Tidak mungkin, Tuan, ujar Natsuki dengan nada penuh ketidakpercayaan. Anda belum pernah menikah. Bagaimana bisa Anda memiliki anak? Lagi pula, Aryo adalah anak dari Bambang, suami adik saya, Naomi. Charles tidak langsung menjawab. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan dingin, itu urusan pribadiku, Tuan Takeda. Aku tidak perlu menjelaskan apapun kepadamu. Yang perlu kau tahu hanyalah satu hal, hentikan terormu terhadap keluarga Aryo, atau kau akan berurusan dengan keluarga Moretti. Aku yakin kau tahu konsekuensi apa yang akan kau terima jika berani berurusan dengan klan kami. Wajah Natsuki mengeras. Meski ia merasa terpojok, amarahnya belum reda. Tapi, Tuan, Aryo tetap harus membayar atas semua kehilangan yang adikku rasakan. Apa yang kau inginkan? Charles bertanya langsung, nadanya tajam. Natsuki menatap Aryo sekilas sebelum menjawab, kembalikan perusahaan Emerald milik Ryujin kepada Naomi, adikku. Jika kau melakukannya, aku akan melupakan dendam ini. Aryo yang sejak tadi diam, tiba-tiba terkekeh pelan. Ia menatap Natsuki dengan ekspresi datar. Tuan Natsuki, saya sudah berniat mengembalikan perusahaan Emerald kepada Tante Naomi. Tapi beliau sendiri yang menolak. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya langsung pada adik Anda. Natsuki menyipitkan mata, tampak tidak percaya. Baiklah kalau begitu, katanya, bersikeras. Jika Naomi tidak bersedia, maka aku yang akan mengambil alih perusahaan itu. Karena perusahaan itu adalah impian Ryujin, dan aku akan mengurusnya. 60.
Aryo mengangguk tanpa ragu. Baiklah. Besok pagi, Anda bisa datang ke kantorku untuk serah terima perusahaan Emerald. Charles menyandarkan punggungnya ke sofa dan melirik Natsuki. Jadi sekarang sudah selesai, bukan, masalah ini? Tanyanya tegas. Natsuki menatap Charles sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ya, Tuan Moretti. Saya kurang dari anggap masalah dendam ini selesai, ujarnya, meskipun nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya puas. Namun, ia tahu dirinya tidak mungkin berani berurusan dengan klan Moretti. 61. Setelah pertemuan dengan Natsuki selesai, Charles dan Aryo memutuskan untuk minum-minum bersama terlebih dahulu. Suasana di dalam ruang VIP cukup tenang, hanya ada Aryo dan Charles di ruangan itu. Charles menuangkan anggur ke dalam gelasnya, sementara Aryo memilih whisky. Mereka duduk berhadapan, menikmati momen santai setelah pertemuan yang cukup menegangkan. Aryo menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya masih menatap kosong ke arah gelasnya. Ia lalu mengangkat kepalanya dan menatap Charles dengan ragu. Om, menurutmu Natsuki benar-benar mau berdamai? Tanyanya, suaranya penuh keraguan. Charles menghela napas, lalu menggeleng pelan. Entahlah, Aryo. Aku harap begitu. Tapi aku tahu satu hal, klan Takeda itu licik sejak dulu. Kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Kita harus tetap waspada, ujarnya dengan nada serius. Ia mengambil gelasnya dan meneguk anggurnya sebelum melanjutkan, tapi tenang saja, selama kamu di London, aku akan memberikan perlindungan untukmu. Aryo menganggukkan kepala dengan rasa terima kasih yang tulus. Terima kasih, Om. Kalau bukan karena Om, mungkin sekarang aku dan klan Takeda sudah berperang, katanya, sedikit tersenyum. Charles terkekeh, mengangkat gelasnya seolah memberi penghormatan kecil pada calon anak tirinya itu. Klan Takeda memang tidak terlalu kuat di sini, Aryo. Mungkin itu alasan kenapa Natsuki ingin berdamai. Tapi kamu harus berhati-hati kalau kembali ke Indonesia. Di Asia, mereka jauh lebih kuat, ujarnya memperingatkan. Aryo mendesah dan mengangguk pelan. Aku tahu, Om. Aku akan selalu berhati-hati, jawabnya. Sejenak, ruangan menjadi hening. Aryo menatap Charles dengan ekspresi penuh tanya sebelum akhirnya kembali berbicara. Om, katanya ragu. Kenapa tadi Om bilang aku anakmu? Apa ibuku dulu pernah selingkuh dengan Om sampai hamil aku? Mata Charles langsung melotot. Ia menatap Aryo dengan ekspresi tak percaya, lalu tanpa ragu memukul pelan kepala pemuda di sampingnya itu. Dasar anak bodoh. Kamu pikir ibumu wanita murahan? Tegurnya tajam. Kalau ibumu mau, sudah dari dulu aku merebutnya dari bapakmu yang nggak berguna itu. Tapi ibumu itu terlalu setia pada suaminya. Aryo terkekeh, tampak menikmati reaksi Charles. Ya, kali aja ibu dulu hilaf terus hamil anak Om, candanya santai. Kalau begitu, jangan pernah bilang aku anak Om lagi. Orang pasti bakal salah paham nantinya. Charles hanya mengangkat bahu dengan santai. Kamu memang akan jadi anakku, apa salahnya aku mengatakan hal itu? Aryo mengerutkan kening, kebingungan. Apa maksud Om? Tanyanya curiga. Senyum kecil muncul di bibir Charles sebelum akhirnya ia menjawab, Ibunu sudah setuju untuk menikah denganku. Mata Aryo langsung melebar, keterkejutan jelas terpancar dari wajahnya. Apa? Ibu mau menikah dengan Om? Tidak mungkin. Serunya. Charles tertawa kecil, mengangkat bahu seolah itu hal yang wajar. Apa yang tidak mungkin? Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri pada ibumu, ujarnya santai. Lagi pula, ibumu sangat beruntung bisa menikah denganku. Aku tampan, kaya, dan berkuasa, tambahnya dengan bangga. Aryo mendengus, tahu betul bahwa kenyataannya Charles pernah ditolak oleh ibunya,
aku tidak setuju, katanya tegas. Om itu mafia, punya banyak musuh. Aku tidak mau ibu jadi incaran mereka. Charles tertawa kecil, tampak tak terganggu dengan penolakan Aryo. Tenanglah, aku sudah pensiun. 62. Katanya. Lagi pula, tidak banyak yang tahu bahwa aku dulu pemimpin klan Moretti. Hanya orang-orang yang pernah bekerja sama denganku secara langsung yang mengetahuinya. Aryo menatap Charles dengan penuh keraguan. Apa ibu tahu kalau Om seorang mafia? Tanyanya, nadanya penuh ketidakpercayaan. Setahuku, ibu tidak suka kekerasan. Kalau dia tahu, pasti dia tidak akan mau menikah dengan Om. Charles tersenyum tipis. Tentu saja ibumu tidak tahu, ujarnya santai. Makanya, aku melarangmu untuk menceritakan apapun yang kamu dengar tentangku kepadanya. Aryo terdiam sesaat, mempertimbangkan kata-kata Charles. Setelah berpikir, ia akhirnya menghela nafas panjang. Baiklah, Om. Aku percaya padamu, katanya dengan nada serius. Tapi kalau sampai Om membuat ibu bersedih, aku sendiri yang akan mengambil ibu darimu. Charles tersenyum lebar mendengar ancaman Aryo. Baginya, itu bukan ancaman yang mengkhawatirkan, melainkan bukti bahwa Sekar memiliki seorang putra yang sangat menyayanginya. Kapan ibu dan Om Charles berencana menikah? Tanya Aryo, menatap pria di depannya dengan penuh selidik. Charles mengangkat bahu. Kami belum membicarakan tanggal pastinya. Tapi yang jelas, setelah masa idah ibumu selesai, aku akan langsung menikahinya, ucapnya mantap. Aku takut ibumu berubah pikiran lagi. Aryo tertawa kecil. Sepertinya Om sudah lama mengincar ibu, iya. Charles tersenyum tipis, sorot matanya dipenuhi nostalgia. Aku sudah mencintai ibumu sejak dulu, bahkan sebelum dia menikah dengan bapakmu. Dan aku masih setia menunggunya hingga sekarang, ungkapnya. Setelah puluhan tahun, akhirnya aku berkesempatan untuk menikahinya. Apa kamu pikir aku akan menyia-nyiakan kesempatan ini begitu saja? Aryo mengangguk, lalu menatap Charles dengan serius. Tolong bahagiakan ibu, Om. Aku tahu, dia tidak pernah bahagia saat menikah dengan bapak. Aku harap setelah ibu menikah dengan Om, dia bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia dapatkan. Charles mengangguk pelan, memahami perasaan Aryo. Oh ya, lanjutnya, mengubah topik, aku dengar bapakmu sekarang lumpuh gara-gara dianiaya oleh Natsuki. Apa itu benar? Aryo menghela nafas panjang sebelum menjawab. Iya, bapak sekarang kakinya lumpuh. Dia juga depresi karena hal itu, apalagi dia harus berpisah dengan Naomi, istri keduanya. Charles mengangkat alis. Apa kamu tidak ingin membalaskan perbuatan Natsuki kepada bapakmu? Tanyanya, mencoba membaca ekspresi Aryo. Namun Aryo menggeleng. Buat apa, Om? Semua itu salah bapak sendiri. Aku rasa ini adalah karma karena perbuatan jahatnya terhadap ibu selama ini, ujarnya dengan nada datar. Bukan berarti aku tidak kasihan, tapi kalau aku membalas perbuatan Natsuki, maka dendam ini tidak akan ada ujungnya. Charles menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Kamu benar, Aryo. Lebih baik kamu fokus pada anak dan istrimu. Hidup dengan dendam itu menyiksa, ucapnya dengan nada bijak. Aryo melirik jam tangannya. Sudah hampir pukul 12 malam. Sudah larut malam, sebaiknya kamu pulang. Pasti istrimu sudah cemas menunggumu di rumah, ujar Charles. Aryo mengangguk cepat, lalu bangkit dari kursinya. Kalau begitu, aku pulang dulu, Om. Sekali lagi, terima kasih, ucapnya sebelum melangkah pergi, meninggalkan Charles yang masih duduk di tempatnya. 63. Merenungkan percakapan mereka malam ini. Hampir pukul 12:30 malam, Aryo akhirnya sampai ke rumah. Hari sudah larut malam,
dan suasana di dalam rumah begitu hening. Saat memasuki kamar, ia sedikit terkejut melihat Dewi masih terjaga, duduk di atas ranjang dengan wajah cemas. "Kenapa kamu belum tidur, sayang?" tanya Aryo lembut, berjalan mendekati istrinya. Dewi segera turun dari ranjang dan menghampiri Aryo. "Aku belum bisa tidur, Mas. Aku khawatir sama kamu," ucapnya dengan suara pelan. Aryo tersenyum, lalu menarik Dewi ke dalam pelukannya. "Tenanglah, Dewi. Aku baik-baik saja," katanya, menenangkan istrinya yang tampak begitu gelisah.